Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Proses pelepasan cincin yang melingkar di alat kelamin seorang pria di kota Semarang berlangsung menegangkan. Terus bermanuver cari dukungan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Mantan kepala desa yang menjadi buronan kasus perdagangan orang ke Malaysia dibekuk saat berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Seekor anjing jenis husky Siberia jantan tercebur ke sumur sedalam 6 meter saat mengejar burung merpati. Evakuasi yang dilakukan petugas BPBD Boyolali berlangsung menegangkan karena kondisi sumur rawan longsor. Tim reaksi cepat BPBD Boyolali berjibaku menyelamatkan anjing jenis husky Siberian jantan dari dasar sumur sedalam 6 meter di Desa Ngaru-Aru, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Rabu siang. Petugas sangat berhati-hati agar anjing bisa diselamatkan. Namun, evakuasi berlangsung menegangkan. Selain karena anjingnya sangat aktif, kondisi sumur rawan longsor juga membahayakan keselamatan petugas. Namun setelah 1 jam, anjing malang ini akhirnya bisa diselamatkan. Anjing malang ini tercebur ke sumur saat hendak mengejar burung merpati. Yang membuat susah penyelamatan tadi itu ada rongganya itu dan anjingnya di dalam sekitar setengah meter dan rawan longsor. Itu sekitar berapa jam butuh waktunya? Untuk waktu kurang lebih ya 1 jaman, Pak. Setelah dievakuasi, anjing jenis husky Siberian diserahkan kepada pemilik. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sementara itu ratusan ekor anjing dan kucing di kota Salatiga disuntik vaksin rabies. Langkah ini untuk mencegah penyebaran virus rabies yang bisa membahayakan manusia. Gria Satwa Lestari Pet Point bersama komunitas Salatiga Dog Lover menyelenggarakan vaksin rabies gratis terhadap ratusan ekor anjing dan kucing. Pemberian vaksin berlangsung di halaman Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Selasa siang. Selain pemberian vaksin, pemilik hewan peliharaan juga diberikan edukasi terkait penyebaran virus rabies dari hewan ke hewan dan dari hewan ke manusia. Yang pertama untuk antisipasi rabies yang sekarang beberapa waktu yang lalu mewabah. Yang kedua adalah zoonosis, jadi penyakit yang bisa menular dari anjing ke anjing atau anjing ke manusia atau manusia ke anjing. Sehingga untuk kesehatan anjing dan manusia atau yang memilikinya. Ya, pemilik dan hewan sama-sama sehat. Ya. Saat ini sih memang lebih ke pet animal, artinya hewan kesayangan. Dan kebanyakan yang dibawa ke sini adalah anjing dan kucing. ya. Terus untuk hari ini apa aja Bu, yang pengobatannya apa aja? Jadi dalam Baksos ini kami mengadakan pemeriksaan umum, kemudian juga pemberian obat cacing, obat kutu, dan juga ada vaksinasi rabies. Layanan vaksin rabies gratis disambut gembira para pecinta anjing dan kucing. Apalagi mereka bisa berkonsultasi gratis terkait perawatan peliharaan. Mungkin sering ya, tapi saya belum tahu kabarnya lebih luas karena ini UKSW, mungkin kabarnya lebih luas di lingkungan kampus juga. Terbantu berarti ini? Terbantu sekali. Sejauh ini belum ada laporan terkait merebaknya virus rabies di Kota Salatiga. Jika kucing dan anjing peliharaan tertular rabies, dokter hewan imbau pemilik untuk merawat rutin dan memberikan obat cacing, kutu, dan vaksin rabies sejak dini, serta menjaga kebersihan kandang. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Satgas Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Tengah terus bekerja maraton memburu para pelaku. Terakhir, Satgas meringkus buronan yang juga mantan kepala desa karena menjadi perekrut sekaligus pengirim tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Buronan kasus tindak pidana perdagangan orang berinisial SD akhirnya ditangkap Subdit Remaja Anak dan Wanita atau Renakta, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.
Ia dibekuk di sebuah terminal di Pulau Dewata, Bali saat usai berlibur dan hendak kabur ke Jakarta. Pria berusia 57 tahun ini bukan orang biasa. Ia adalah mantan kepala desa di sebuah desa di Kabupaten Magelang. SD menjadi buruan polisi sejak tahun 2018 karena diduga merekrut dan mengirim tenaga kerja migran secara ilegal ke Malaysia. Aksinya mulus karena memiliki jaringan dengan pengguna tenaga kerja di negeri jiran. Tersangka mengaku kabur ke Bali selama beberapa bulan atas perintah seseorang yang diduga kuat menjadi otak sindikat perdagangan orang. Transit ke Jakarta dulu, dari Jakarta kemudian berangkat ke Malaysia, seperti itu. Ya. Dan ada upaya penangkapan untuk yang menyuruh melarikan diri itu? Oh pasti, kita nanti penyidik kita akan dalamin siapa yang menyuruh untuk melarikan diri, kita lakukan upaya penangkapan. Termasuk nanti maklar atau broker yang mencari-cari pekerja tersebut kita akan lakukan. Semua dari hulu sampai hilir kita babat semua. Selama 2 pekan terakhir, Polda Jawa Tengah membongkar 26 kasus TPPO dengan modus pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri menggunakan visa wisata. Polisi telah menetapkan 33 orang sebagai tersangka dari 26 kasus yang terungkap. Total ada 1.305 orang yang menjadi korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Tengah tahun 2023 mulai berlangsung di kawasan Stadion Jatidiri Semarang sejak Selasa siang. Ajang diikuti para atlet muda dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Ajang Popda Jateng 2023 dibuka secara resmi oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Ajang diikuti kontingen dari 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah dengan jumlah atlet 3.298 orang dan 947 pelatih. Mereka akan bertanding di 25 cabur untuk merebutkan 424 emas, 242 perak, 361 perunggu. Ganjar berpesan agar ajang ini jadi para atlet sebagai kebangkitan salah satu cabang olahraga di tanah air, yakni sepak bola. Para atlet muda diharapkan bisa berprestasi sebagai modal untuk berlaga di ajang dunia. Untuk melihat prestasi mereka dengan mengadakan pertandingan ini. Yang kedua tentu mereka kita minta untuk ngetes area yang ada di Jatidiri ini, sudah kita resmikan, venue-nya baru, boleh mereka nanti gunakan, dan tentu saja kita minta para pelatihnya untuk nyatetin mereka. Mana anak-anak kita yang punya bakat olahraga, kita dorong mereka untuk makin berprestasi, dan mudah-mudahan Popda ini menjadi ajang pertunjukan prestasi di antara mereka. Sehingga ini bibit-bibit hebat yang kita siapkan untuk menjadi atlet nasional dan dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar terus bermanuver menjelang Pilpres 2024. Kali ini Cak Imin menemui Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka atas undangan Gibran. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memenuhi undangan Wali Kota Solo di Loji Gandung Solo Selasa sore. Keduanya berbincang santai sambil menikmati makanan selama 1 jam. Pertemuan Caimin dan Gibran berlangsung di tengah belum munculnya nama Wakil Presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang bakal mendampingi Prabowo Subianto. Namun baik Caimin ataupun Gibran kompak enggan berkomentar politik. Apalagi Caimin mengaku sudah ditegur para kiai sepuh untuk tidak banyak bicara terkait Pilpres 2024. Putra sulung Presiden Jokowi menjadi magnet para ketua partai politik untuk meraup dukungan di Pilpres 2024. Pokoknya nggak boleh ngomong Pilpres. Rasanya dipingit gimana? Pokoknya ngomong yang lain aja. PKB di Solo gimana, Pak? PKB saya berharap bisa berkembang di Solo supaya hari nanti Pileg 2024 jangan diambil PDIP semua lah bagi-bagi. Punya target Pak untuk Solo? Solo kita target ya terisi dapil lah. Gimana Mas? Semua tokoh titik dulu Mas ini Mas. Banyak yang titik Mas Giring kemarin akan bagi-bagi kursi nanti. Bagi-bagi kursi? Enggak, saya siapa bagi-bagi kursi. Yang mentas tadi pembicaraannya tentang apa Mas Giring?
Enggak, silaturahmi aja. Beliau dari Jombang mau ke Magelang, ke sini makan siang aja. Kasihan beliau baru jam segini baru makan siang. Para ketua partai politik memanfaatkan posisi Gibran sebagai anak presiden di tengah rumor menduanya dukungan Presiden Jokowi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.